Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, hari ini kita akan membahas tentang integral dengan bentuk substitusi ya. Nah, jadi kita semalam udah bahas tentang integral bentuk tak tentu. Jadi integral pada bentuk dasar. Nah, itu bentuknya misalnya seperti ini. Ketika ada integral akar x dx, maka tinggal x pangkat setengah, kita carilah integralnya. Namun gimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, kalau untuk bentuk yang seperti ini kan udah jadi bentuknya gini. Integral 2x ditambah 1 pangkat setengah dx. Nah, ini kan nggak mungkin kita jabarkan ya. Kalau misalnya integral 2x ditambah 1 pangkat 2, kita masih tahu nih cara penjabarannya. Yaitu jadi 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 dx ya kan. Nah, kalau bentuknya pangkat setengah seperti ini, di dalamnya ada isi. Kalau ini kan satu ya, tunggal. Nah, ini kan udah bentuk jadi sesuatu persamaan yang baru ya. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, maka kita bisa selesaikan dengan teknik substitusi ya. Teknik substitusi itu seperti apa? Jadi perhatikan seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tadi ya bentuk yang kayak gini. Nah, bentuk yang kayak gini. Nah, kemudian ini yang di dalamnya ini kita misalkan dengan sesuatu. Nah, di sini saya misalkan dengan U ya. Maka turunan dari si U tadi. Jadi kita cari dia tuh turunan dari persamaan tadi yang udah kita ubah menjadi U. Nah, U di sini suatu persamaan dan kita carilah dia diferensialnya atau turunannya. Jadi U sama dengan GX, maka DU sama dengan turunan dari si GX tadi kalikan dengan DX. Nah, sehingga kita peroleh nih. Nah, U tadi kan udah jadi GX ya. U tadi GX. Nah, kemudian dikalikan dengan DU. DU itu sama dengan U tadi GX. DU itu sama dengan turunan dari GX dx, maka ini turunan dari GX dx. Nah, ini merupakan si U tadi, makanya F U DU sama dengan F besar U tambah C, yaitu F GX ditambah C. Nah, U tadi ini kita kembalikan menjadi GX. Nah, metode seperti ini disebut dengan metode pengintegralan dengan substitusi atau metode substitusi. Nah, ada beberapa cara ya. Selain itu, misalnya gini. Bentuknya seperti ini ya. U sama dengan fx. Tadi kan GX sama sebenarnya. Jadi ketika ada dua buah fungsi. Kalau tadi kan sendiri ya. Satu buah fungsi. Nah, satu buah persamaan. Nah, di sini ada dua buah persamaan. Ya, fx dan gx. Nah, karena ini yang berada di pangkatnya fx ini yang kemudian dipangkatkan sesuatu n, maka fx ini yang kita ubah menjadi si u. Kita ubah u sama dengan fx. Maka ketika u sama dengan fx, ya, maka du sama dengan f aksen x dx. Ya, sama seperti tadi. Cuma ini mungkin penulisannya yang agak ribet ya, padahal seperti inilah dia bentukannya. Itu sehingga kalau kita tuliskan lagi ini kan fx pangkat n gx dx, maka u pangkat n, fx ini berubah menjadi u pangkat n dari gx du per u aksen ini f aksen x f aksen x. Oke, saya tulis lagi nih tadi. Fx itu sama dengan U sama dengan Fx. Maka du sama dengan F aksen X dx. Maka dx sama dengan, ini sama kayak A sama dengan B kali C. Nah, kita mau cari C-nya. C sama dengan A per B. Maka du per F aksen X. Nah, ini kenapa du per aksen X. Nah, ini kan udah berubah menjadi fx berubah menjadi u, kemudian dx berubah, gx-nya tetap kita tulis ya, gx tetap, dx di sini berubah menjadi du per f aksen x. Ya, sama nih bentuknya. Ini kalau kita pakai yang bentuknya nih. Oke. Nah, kemudian kalau bentuknya seperti ini. Ya.
Kalau tadi 2 buah. Nah, ini di sini ada 1 buah konstanta atau skalar. Nah, skalar ini tetap kita tulis. Di sini AX tambah B pangkat N. Nah, segala sesuatu yang di dalam pangkat N inilah yang kita substitusikan menjadi si U ya. Si U. Nah, dimana pangkatnya itu nggak boleh minus 1. Nah, kemudian kita misalkan nih, U sama dengan AX ditambah B. Maka DU sama dengan turunan dari AX ditambah B adalah A. AD DX. Maka DX sama dengan DU per A. Ini kenapa DU per A ya. Nah, K ini tetap kita tulis sama kayak ini tadi. Sama si penulisannya sebenarnya dengan ini. Nah, GX-nya kan tetap kita tulis ya. GX-nya tetap kita tulis. Nah, di sini K juga kita tetap menulis. Ini K, ini K. Nah, X ditambah B sudah menjadi U, maka U pangkat N. Dan DX sudah berubah menjadi DU per A. Nah, ini kita ubah ke depan ya, sama aja ini karena K U pangkat N DU per A. Nah, ini sama dengan per pangkat 1, maka bisa kita tulis jadi K per A. Nah, turunan dari U pangkat N adalah 1/N tambah 1. Nah, ini U nya kita ubah lagi menjadi AX tambah B pangkat N tambah 1. Oke ya. Nah, kalau bentuknya ini sama ya, sama yang kayak tadi sih sebenarnya, kayak yang di awal. Nah, ketika dia fx pangkat n dikali dengan gx, ada 2 buah fungsi ya, fungsi fx dan atau persamaan dari fx dan gx. Nah, untuk mencari integral bentuk di atas dapat menggunakan substitusi dengan syarat gx itu sama dengan turunan dari si fx. Nah, sebagai contoh soal seperti ini. Jadi integral dari ini kan di dalam kurung ya. Di dalam kurung ini 2x ditambah 3. Buka kurungnya pangkatnya 21. Nah, tadi kalau misalnya integral dari 2x ditambah 3 pangkat 2, mungkin kita bisa ngejabarkannya ya menjadi 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9 dx. Nah, ini bisa satu-satu kita selesaikan, cari ini, dan cari ini. Namun, ketika dia pangkatnya 21, ini kan banyak. Nggak mungkin kita pakai cara penjabaran ya, pemfaktoran seperti ini. Maka, kita misalkan dengan sesuatu. Nah, di sini saya misalkan dengan U. Yang berada di dalam ini, kita ganti menjadi U. Itu tadi kenapa bentuknya FUDU. Ya, jadi ketika di dalamnya ini kita ganti U, maka dia terhadap U. Kalau misalnya di dalam ini X, maka di sini juga X. Oke, nah kita misalkan yang di dalamnya ini tadi sebagai si U, yaitu 2X ditambah 3. Maka kalau misalnya U sama dengan 2X ditambah 3, ini saya hapus dulu ya. Nah, 2x ditambah 3 itu sama dengan U. Maka di U, turunan dari si U ini. Ini kan kalau kita turunkan U ini jadi DU. Nah, 2x ditambah 3, maka turunan jadi 2 dx. Karena turunkan terhadap si X. Nah, kemudian kita balikkan nih. Kita kan di sini DU sama dengan 2x ya. Nah, maka setelah disubstitusikan, kita balikkan. Jadi, integral U pangkat 21, ya kan? U pangkat 21, ini berubah menjadi DU. Nah, ini kan bentuknya seperti ini. Dia menjadi 21 DU. Nah, ini kenapa per 2? Karena gini. Jadi, dx itu sama dengan DU per 2. Nah, di sini kan gini, tulis ulang ya. Ini kan integral 2x ditambah 3 pangkat 21 dx. Kita tahu 2x tambah 3 kita ubah menjadi U pangkat 21. Nah, ini kan dx. Dx sudah kita ubah menjadi du per 2. Karena kita kembalikan dia menjadi bentuk U, makanya di sini DU per 2. Nah, ini kan sama dengan integral dari U pangkat 21 adalah ini kan 1/2 dikeluarkan. Jadi 1/2 biar lebih mudah. Ya kan? Dalam perhitungan. Jadi ini
1/2, buka kurung, 1/22 U pangkat 22 ditambah dengan C. Nah, ini U-nya kita kembalikan ke bentuk si X, yaitu 2X ditambah 3. Soal berikutnya ini saya tulis tangan ya. Nah, di sini 3X ditambah 1 dipangkatkan 4, kemudian ada angka 3 lagi di sini. Ada angka 3 ya, dikalikan dengan 3. Nah, kita misalkan kita pilih sama dengan rumus yang sebelumnya tadi, bahwasannya nah, bentuk yang seperti ini ya, ada dia suatu konstanta lain atau nilai yang lain. Di sini yang berpangkat. Maka yang pangkat ini kita ubah menjadi si U, yang ini tetap. Nah, ini kan DU per A, maka pindah ya jadi K per A. Maka bisa kita lihat ini sama ya sama tadi. Nah, ini sebagai si K, dia tetap aja. Yang kita ubah menjadi U adalah 3X ditambah dengan 1. Maka DU sama dengan 3X tambah 1 turunannya adalah 3 dx. Maka dx sama dengan DU per 3. Nah, kita buatlah integral U pangkat 4 DU. Ini mungkin, nah di sini integral U pangkat 4, ini kan ada 3, 3-nya tetap kita tulis DU per 3, DU, dx-nya berubah menjadi, ini kan dx-nya berubah menjadi DU per 3, maka dia jadi DU per 3. Nah, di sini 3, di sini 3, kita coret sehingga hilang atau habis. Maka jadi integral U pangkat 4 DU. Nah, integral U pangkat 4 DU. Udah selesai nih. Ini kita mau buat integralnya. U pangkat 4 integralnya adalah 1/5 U pangkat 5 ditambah dengan C. Nah, U yang di sini kita kembalikan lagi ke dalam bentuk si X. U-nya sama dengan 3X tambah 1. Maka U di sini jadi 3X ditambah dengan 1. Jadi kita misalkan dulu untuk mempermudah kita dalam mencari jawaban. Oke ya. Nah, kemudian ini soal berikutnya. Nah, kalau tadi cuman bentuk sendiri dia, cuman angka sendiri yang nggak diganggu ya. Nah, di sini dia angkanya ada 2x. Tapi tetap yang di dalam kurung inilah kita cari dulu substitusinya, atau kita misalkan dulu sebagai si U ini dalam kurung. Nah, U itu sama dengan X kuadrat dikurang 4. Nah, jadi DU sama dengan X kuadrat kurang 4 turunannya adalah 2X dx. Nah, maka dx sama dengan DU per 2. Nah, sehingga kita bisa buat integral. Ini kan udah berubah menjadi U, maka U pangkat 3. 2X tetap kita tulis 2X. Nah, dx di sini udah berubah menjadi DU per 2X. Maka ini jadi DU per 2X. Di sini ada 2X, ini ada 2X, bisa kita coret. Maka integral dari U pangkat 3 DU sama dengan integral dari U pangkat 3 adalah 1/4 U pangkat 4 ditambah dengan C. Nah, U di sini kita ubah kembali menjadi X kuadrat dikurang 4. Oke, soal berikutnya seperti ini. Nah, ini pangkat kuadrat. Sebenarnya sama ya seperti tadi, kita cari dulu U. Ini adalah U. U sama dengan 5X pangkat 3 dikurang 18. Maka turunan dari ini 5X pangkat 3 dikurang 18 adalah 15X kuadrat dx ya. Maka DU sama dengan dx sama dengan DU per 15X kuadrat. Sama kan dengan yang ini 15X kuadrat, kita coret, maka integral U pangkat 7 DU sama dengan 1/8 U pangkat 8 ditambah C. Nah, U ini kita kembalikan menjadi 5X kuadrat dikurang 18. Nah, contoh lain bentuk seperti ini ya. Nah, ini kan bentuknya akar. Kita bisa mengubah pangkatnya menjadi pangkat setengah. Nah, kemudian yang di dalamnya ini kita misalkan sebagai U. Jadi U sama dengan 3X kuadrat ditambah 7. Maka DU sama dengan 3X kuadrat tambah 7 kan turunannya menjadi 6X dx. Maka dx sama dengan DU per 6X. Nah, kemudian kita masukkan nih integral 3X U-nya ini ya, 3X kuadrat tambah 7 berubah menjadi U pangkat setengah, dx berubah menjadi DU per 6X. Nah, ini kita coret. Ini kan 3, 6. Berarti ini kalikan 1, yang ini kalikan dengan 2.
Jadi 1/2 kan, ini kan 1, ini 2. Jadi 1/2 kita keluarkan ya menjadi integral U pangkat setengah untuk mempermudah kita dalam mencari integralnya. Jadi setengah dikali U pangkat setengah, integral dari U pangkat setengah adalah 2/3 U pangkat 3/2 ditambah dengan C. Maka ini kita bisa coret menjadi 1/3 U pangkat 3/2 ditambah dengan C. Nah, U di sini kita ubah menjadi 3x² ditambah dengan 7. Kita ubah ya, 3x² ditambah dengan 7. Oke, mungkin segini aja yang bisa saya berikan kepada kalian. Semoga kalian bisa memahaminya, dan jika masih belum memahami, coba diulang-ulang supaya bisa paham tentang materi integral pada bentuk substitusi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.